Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial untuk pembahasan soal UAS Praktikum Secure Programming, dan tipe soal ini adalah proyek praktikum ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Buatlah playlist YouTube tentang cara atau tutorial securing input yang mempunyai fitur yang pertama secure input string, input number, date, and file upload. Dibuat dengan bahasa pemrograman PHP atau Node.js atau server-side programming lainnya ya. Nah, di sini saya akan membuat dengan PHP. Baik, untuk pengkodean ini kita tidak dimulai dari nol ya, tapi kita harus mendownload template. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk link ininya, untuk link templatenya secpro.zip. Ini diekstrak saja di sini. Dan kita masuk ke modul. Di modul di sini ada 5 modulnya. Di sini kita pilih input validation dan kita pilih input user.php. Baik, untuk editor kita punya Sublime dan kita buka foldernya memakai Sublime ya. Folder secpro ini kita buka ya, ini ada secpro, modul, input validation, dan ini dia input user.php. Ini dia templatenya. Dan di sini sudah ada kode JavaScript-nya juga, dan ini sudah menggunakan jQuery. Kita lihat di browser. Ini dia localhost secpro ya, ini hasilnya. Dan kita menuju ke modul, kita menuju ke input validation, kita menuju ke input user.php. Klik. Ya, ini dia. Cuma segini ya, jadi input user dan submit. Jadi di atas di sini ada isi dari variabel post, ini masih kosong. Kalau diklik submit, ini baru satu indeks jenis kelamin on. Ini berarti ya. Nah, nanti untuk tugas-tugas kita mensecure ini ya. Klik yang ketentuan 1. Required file must be required. Jadi yang ini semuanya harus required katanya. String harus mempunyai min dan max length. Kemudian punya min dan max value. Jadi kalau misalkan sudah, kita tinggal klik saja. Misalkan ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja. Kita lihat di sini untuk kode untuk input user, di sini ada nama. Nah, di sini nama ya. Kita copy dan kita cari, Ctrl F. Kita cari nama dan ini dia. Jadi kita cari yang case sensitif, jadi benar-benar huruf besar huruf kecilnya pas ya, biar untuk mencari ke kode yang itu. Kemudian di sini ada whole word, artinya satu ini ya, satu kata. Nah, jadi pokoknya tinggal checklist saja langsung ke sini nama. Berarti ini kodenya untuk input ini, dan ini hasilnya. Ini sudah memakai bootstrap ya, jadi tinggal kita pakai saja. Oke, ketentuannya di sini required must be required. Jadi artinya kalau misalkan ini masih kosong, kita tidak bisa submit. Nah, ini berarti kita harus cukup tambahkan saja required. Kita simpan.
dan kita reload, kita cancel dulu, klik enter, dan ketika ininya belum diisi, kita tidak bisa submit. Nah, di sini nanti akan ada please fill out this field, katanya ini harus diisi. Submit, nah barulah nanti bisa dikirimkan. Oke, sekarang kita tambahkan semuanya required ya. Kita copy, paste, nomor HP juga required, laki-laki perempuan ini required, kemudian untuk saya sudah bekerja ini tidak required, saya berwirausaha tidak required, foto profil ini juga required, kemudian untuk setuju ini tidak perlu, kita simpan saja dan kita coba reload, klik enter, klik submit, ini harus diisi, klik submit, tahun lulus harus diisi. Karena ini number tidak bisa ASDF, kita mengetikkan 1, 2, 3 saja. Klik submit, katanya ini harus diisi. Klik submit, email juga harus diisi. Nomor HP juga harus diisi, barulah bisa submit. Oh, satu lagi ini. Satu lagi file submit. Nah, bisa diisi. Jadi untuk yang pertama, ketentuan pertama ini kita sudah melengkapinya. Kemudian yang kedua, string field must have min dan max length. Nah, oke, ini kita mensekurnya min dan max length. Untuk nama, min length-nya 3, max length-nya terserah ya. Kita misalnya kita setting 30 ya. Jadi min-nya 3 dan max length-nya 30. Oke, simpan dan kita reload. Kita coba sini AA, klik submit. Nah, di sini akan please length dan di stack 3 dan bla bla bla. Jadi harus minimal 3. Submit ya, baru bisa ke berikutnya. Sekarang untuk tahun lulus ini ya. Yang berarti yang kedua ya, string field must have min and max length. Max length. Ini udah. Yang ketiga berarti ya ini ya. Min dan max value. Berarti di tahun lulus di sini ada min ya, minnya berapa ini, minnya berapa? Oh, ini nih ini. Tahun lulus harus antara 2015 sampai tahun sekarang. Jadi sini 2015 dan max-nya sama dengan ini 2022. Ya, tapi ini tidak reliable ya. Kalau misalkan ingin reliable, artinya di tahun 2023 harus isinya itu 2023. Nah, caranya kita tidak mengetikkan secara manual, tapi kita buat tag PHP. Siku buka, tanda tanya, siku tutup. Oke, sekarang kita di tengah-tengahnya kita isikan sama dengan date dengan format Y besar. Oke, kita simpan dan kita klik enter. Maka di sini harus diberi nama dan di sini tahun lulus misalkan 2014. Kita klik submit, ini tidak bisa ya karena harus lebih besar dari 2015 katanya. Sama, ini 2023, ini belum nyampe ke tahun sana, harus kurang dari 2022. Oke, ketentuannya ini sudah, ini sudah, dan ini juga sudah. Satu lagi berarti ya. Wajib mengisi seluruh isian checkbox pilihan. Oh, ini ya. Sip, ini sudah semua. Ketentuan 1 sudah semua, nanti kita langsung menuju ke ketentuan yang kedua.
ya ini dia ya, ketentuan yang kedua, input nama tidak boleh angka, tidak boleh ada angka dan karakter spesial. Nah, ini bagaimana caranya nih ya? Ini berarti di sini nggak boleh ASD 123. Jadi tidak boleh ada angka 1, 2, 3. Dan tidak boleh ada misalkan ASD crash dolar persen. Ini tidak boleh ada karakter spesial. Nah, ini kalau nama berarti hanya huruf saja. Nah, ini gimana caranya? Berarti kita harus menambahkan yang namanya regular expression. Baik, kita menuju kodenya. Ini kodenya dan ini dia nama di sini ya. Di bawah input di sini kita tambahkan saja kode JavaScript, script, dan kita menggunakan jQuery $document.ready. Di dalamnya kita buat sebuah function dan berikut adalah blok functionnya, di mana ID input nama MHS ya. Nama MHS berarti kita harus beri, misalkan ini kalau misalkan ID nama mahasiswa berarti kita harus tambahkan ID di sini. Copy, dan di sini untuk input ini belum ada ID. Kita tambahkan ID di sini ya. ID sama dengan ya, nama mahasiswa. Jadi harus sama ya. Ini ID yang dipanggil apa namanya? Ini nama underscore mahasiswa. Dan di sini di jQuery kita cari berdasarkan ID, yaitu crash ID dengan nama ID nama underscore mahasiswa. Ketika nama mahasiswa ini ditinggalkan, kita buat sebuah function dan functionnya cukup alert saja. Di sini kita mengisi blok fungsinya alert. Misalkan di sini Anda meninggalkan input nama titik. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Klik enter. Ketika diklik nama, ketika diklik ditinggalkan, maka akan alert Anda meninggalkan input nama. Kita isi ASD focus out. Oke, Anda meninggalkan input nama. Oke, sekarang kita akan coba matikan komentar ini dan kita buat di sini misalkan let nama mahasiswa sama dengan this dot file. Nah, kemudian kita buat alert Anda telah mengetikkan plus nama mahasiswa. Oke, cukup itu saja. Misalkan kita Anda telah mengetikkan nama mahasiswa. Dan nama mahasiswa ini ketika yang kita ketik ya, kita klik enter, reload, dan kita ketik di sini ASD. Ketika focus out, nah di sini berarti Anda telah mengetikkan ASD. Kalau misalkan kita mengetikkannya kosong, kita tidak perlu memunculkan ini ya, tidak perlu. Oke. Artinya di sini if ya, kita misalkan, dan di sini dot filenya harus dot trim. Oke, kemudian if nama mahasiswa dot length, artinya panjangnya ya. Jika panjangnya sama dengan 0, maka return. Artinya stop di situ ya. Oke, kita coba lihat di sini, kita enter, kemudian nama.
Dan kita tidak mengisinya. Ketika focus out, dia tidak melakukan event, tapi ya cukup return saja ya. Jadi stop di sini. Oke, sekarang kita tentukan kalau misalkan ini lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti kita harus tentukan format regular expression-nya. Apa itu regular expression? Regular expression itu adalah format dari JavaScript yang nanti untuk pencarian ya, pencarian ketika kita mengetikkan sesuatu. Nah, misalkan let format itu adalah isinya berisi tanda kurung siku, kemudian petik, tanda seru, add, dan seterusnya, kemudian ada angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Dan ini semua kata-kata ini tidak boleh dimasukkan ke dalam nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa tidak boleh berisi ini, format ini. Kemudian if jika format ini ketika kita tes dan dites oleh apa di sini berarti nama mahasiswa. Kemudian jika muncul maka kita cukup alert nama yang Anda masukkan terdapat karakter spesial atau angka titik. Silahkan coba kembali. Tanda seru. Kemudian di bawahnya $this .file kita kosongkan yaitu dengan tanda kutip ya, itu artinya empty space. Titik koma, else, misalkan else ini alert nama valid atau diterima. Oke, simpan dan kita coba cek, klik enter dan kita klik nama ASD, kemudian focus out. Oke, nama valid ya. Kenapa? Karena ini lebih dari 3 huruf dan ini tidak mengandung angka, tidak mengandung juga karakter spesial. Oke, ketika di sini ada mengandung karakter spesial, misalkan ada crash, klik. Nah, di sini nama yang Anda masukkan terdapat karakter spesial atau angka. Silahkan coba kembali, klik OK, maka langsung ngeblank ya, ngeblank lagi. Nah, jadi ini tidak boleh ada angka 1, 2, 3, tidak boleh ya. Sip, ini sudah. Dan untuk alat ini, nama valid diterima, ini artinya kita sudah tidak memerlukannya. Kita cukup jadikan komentar saja. Kemudian kita bikin let pola ASDF. Nah, pola ASDF misalkan kita buat sebuah array dan array ini lebih banyak, lebih bagus ya. Misalkan ini yang pola yang pertama adalah ASD, koma, terus di bawahnya kita copy paste dan kita coba ketikkan sesuatu yang bisa seperti ini, ASDFG dash gitu, kemudian AAA, QWE, keyword, dan di sini misalkan ZXC, ZXCV, mana lagi yang mudah ya? Cukup kayaknya segitu ya. ZZZ,
Nah, udah gini aja. Jadi kalau misalkan seseorang menginputkan seperti ini tidak diterima. Oke, cukup. Jadi lebih banyak lebih baik ya kata-kata rancunya, tapi ini cukup segini saja dulu. Kita coba tes if pola ASDF dot includes. Apa yang include di sini berarti nama mahasiswa dot to lowercase maka kita cukup alert. Sepertinya Anda ngasal. Oke, silahkan coba kembali. Tanda seru. Dan jangan lupa di sini $this dot file kita kosongkan. Else kita cukup alert. Tidak terdapat kata-kata ASDF. Oke, simpan dan kita coba tes. Klik enter. ASD ini adalah valid ya kalau misalkan dicek menggunakan regular expression, tapi ketika di focus out ya sepertinya Anda ngasal karena di sini ASD ini sudah ada di pola ASDF ini. Nah, makanya silakan coba kembali. Oke. Maka kosong lagi. Jadi tidak boleh ya. Kalau tidak ada sesuatu, tidak ini, maka cukup alert Anda mengetikkan nama. Dan ini dimatikan saja, sudah tidak perlu. Cukup alertnya nama yang Anda ketik plus tanda kutip lagi adalah valid. Oke, simpan dan kita coba tes dan reload. Ahmad Firdaus, focus out. Ya, nama yang Anda ketik Ahmad Firdaus adalah valid. Oke. Hanya kita tidak perlu ini, kita cukup dimatikan saja. Oke, itu untuk ini yang pertama ya. Untuk yang ini, input nama tidak boleh ada angka dan tidak boleh ada kata-kata ASD. Kita lanjutkan ke tanggal lahir, yaitu harus tanggal lahir yang valid. Oke, untuk tanggal lahir kita cari tanggal lahir kodenya sebelah mana. Untuk ya ini dia tanggal lahir, kita copy dan kita tekan Ctrl F, kemudian paste. Ya, di sana katanya tanggal lahir. Dan tanggal lahir ini tipenya date. Dan ini required dan di sini katanya harus tanggal yang valid. Tanggal lahir harus tahun 75 sampai dengan tahun sekarang. Oke, ini yang mudah dulu, berarti yang ini ya, yang mudah. Tahun 75 sampai tahun sekarang min 17 tahun. Jadi ini ceritanya ini adalah penerimaan mahasiswa. Dan mahasiswa itu paling muda itu adalah 17 tahun. Jadi tidak boleh ada mahasiswa yang berumur 16 tahun ya, karena dia memang masih usia SMA ya, belum lulus. Oke, jadi tanggal lahirnya memang harus valid. Nah, ini gimana caranya ya?
kita kembali ke sini. Untuk tanggal lahir sini di bawah input tanggal lahir kita buat kode JavaScript juga. Script. Kemudian kita memakai jQuery document.ready. Kita buat sebuah function. Beginilah functionnya, yaitu sama ketika ID dari tanggal lahir di focus out ketika meninggalkan ya. Dari dalamnya kita buat sebuah function dan berikut adalah block functionnya. Alert, Anda meninggalkan input tanggal lahir. Oke. Simpan dan kita coba tes. Klik enter. Klik di sini, kemudian focus out, dan ini tidak ada ya, klik focus out tidak. Kenapa di sini tidak muncul? Karena memang ID dari tanggal lahirnya belum ada. Dan untuk mengecek error tidaknya, klik di luar. Ini caranya cukup di inspect, dan lihat di konsol. Klik di sini, focus out. Apa ini katanya? Map error, dan kenapa tidak muncul ya? Errornya tidak muncul, sebentar. Oh ya, ini adalah salah satu error logic dan ini tidak dapat dideteksi oleh konsol browser ya. Jadi error logic itu error yang tidak menyebabkan fungsi lain menjadi error. Artinya ketika diklik focus out, ini cukup errornya ya tidak ada gitu ya, tidak ada ID yang bernama tanggal lahir ya. Nah, lihat sini. Ini ID ini tidak ada. Sekarang kita akan coba ini tanggal lahir ini kita copy dan kita tambahkan di sini ID. Kita paste tanggal lahir, kita simpan dan kita lihat di sini untuk refresh dan klik focus out. Nah, lihat di sini sekarang kita muncul Anda meninggalkan input tanggal lahir. Oke, sekarang kita coba dapatkan tanggal lahirnya dan ini kita matikan. Let tanggal lahir sama dengan this dot value. Kita coba alert. Anda mengetikkan tanggal lahir tik 2 plus variabel tanggal lahir. Kita simpan dan kita coba reload. Klik tanggal sekarang dan focus out ya. Di sini untuk JavaScript menggunakan format universal. Artinya di sini yang paling besar dulu cakupannya yaitu tahun. Kemudian disusul oleh bulan dan tanggal. Jadi terbalik ya dengan mindset kita sehari-hari, kita biasanya itu menyebutkan tanggal 9 bulan 3 tahun 2022 ya. Tapi dalam sistem ini menggunakan format internasional, format universal dimulai dari tahun, kemudian bulan dan tanggal. Oke, sekarang kita akan coba validasi apakah ini benar tanggal ini adalah sebuah tanggal, karena kita bisa mengetik ya. Tanggal 1, apakah tanggal 32 itu tidak bisa ya. 32 tidak bisa.
31, 30. Tidak bisa ya. Oh, ini berarti ini adalah format Excel ini ya. Ini adalah format Excel. Jadi ini adalah bulan. 12, 31. Ya, ini adalah format Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel secara defaultnya itu bulan dulu ya. Bulan paling depan. Tapi kita ingin mengecek apakah ini tanggal lahirnya, misalkan ini bulan 2, tanggal 31. Nah, di sini Anda mengetikkan tanggal lahir blank ya. Nah, jadi ini artinya tanggal 31 Februari ini tidak ada ya. Jadi alhamdulillah ini sudah dicek oleh browsernya, dan itu tidak ada ya tanggal seperti itu. Klik. Oke. Sekarang berarti kita tinggal cek saja untuk validasi ini. Nah, alert ini matikan. Kemudian if tanggal lahir sama dengan 0, maka return. Sudah cukup. Else ya, tidak perlu else, langsung saja alert ya. Alert, kode dilanjut. Oke, gini aja, dan kita simpan. Kita kembali ke browser, kita reload. Kemudian di sini kita coba klik tanggalnya. Misalkan di sini bulan 2 Februari, ini tanggalnya 31. Tanggal 31 Februari ini kayaknya nggak ada ya. Kita ke focus out dan tidak ada ya. Jadi artinya tidak diteruskan ya kodenya. Dan kita cukup ini jadikan ini ya, ke enter ke bawah. This dot file kita kosongkan, koma, barulah di bawahnya return. Kita simpan dan kita cek, reload ya. Bulan tanggal 3, bulan tanggal 32 tidak bisa ya. Februari misalkan ya, ini yang sering error tuh di Februari nih, tanggal 31 Februari, focus out, dan ini tidak bisa, langsung ditolak kembali ya, dikosongkan kembali oleh script kita. Oke, sekarang kalau misalkan ini tanggalnya oke, benar, klik focus out ya, kode dilanjut, artinya ini tanggal ini valid ya. Tapi di sini tanggal ini ya belum valid sebenarnya ya, karena di sini yang diminta itu untuk yang kedua, di sini harus tanggal lahir harus antara tahun 75 sampai dengan tahun 17. Tahun sekarang dikurangi 17. Sekarang tahun 2022 berarti 2005 ya. 2005. Oke, berarti kita harus buat sebuah variabel. Ini kode dilanjut kita matikan dan kita new ya. Let input tanggal sama dengan new date, dan di sininya tanggal lahir. Oke. Dan kita coba alert saja, alert input tanggal. Apa isi dari input tanggal? Jadi input tanggal itu adalah kita membuat objek baru, objek date dengan parameter tanggal lahir. Kita lihat, simpan dan kita preview.
tanggal lahir, tanggal sekarang tanggal 9, dan focus out. Lihat di sini, ini akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah format objek dari JavaScript. Jadi pertama ini nama hari, nama bulan, tanggal, tahun, jam, terus time zone. Time zone-nya plus 7, Indochina time. Jadi ini ya. Oke, sekarang kita coba kita matikan ini untuk alert input tanggal. Let tahun, input tahun berarti ya, input tahun sama dengan input tanggal dot get full year. Pakai S ya, get full years. Di koma, dan kita coba alert tahun yang Anda masukkan, titik 2, tambahkan dengan input tahun. Kita simpan dan kita coba kembali. Reload. Klik tanggal saat ini, klik focus out. Dan ini tidak muncul. Focus out. Error, kita inspect dulu, inspect. Sepertinya get full year ya, kayaknya console. Oh ya, get full year tanpa S berarti ya. Oke, kita kembali sini dan S-nya kita hapus, get full year. Simpan dan kita cek kembali, reload. Klik saat ini dan focus out. Ya, tahun yang Anda masukkan adalah 2022. Oke, ini sudah benar. Dan berarti kita harus mengeceknya ya. Ini kita matikan. If di sini berarti input tahun kurang dari 1975, maka alert ya, alert masukkan tahun lahir minimal tahun 1975. Oke, kita simpan dan kita cek, reload tanggal saat ini dan kita ubah tahunnya 1974. Focus out ya, masukkan tahun lahir minimal tahun 1975. Oke, ini sudah berhasil dan kita lanjut ke kodenya. Kita oh ya, di sini harus return ya, return, nggak boleh ke bawah lagi. Dan sekarang if input tahun terlalu besar ya, terlalu besar dari tahun sekarang. Di sini tahun sekarangnya itu harus dikurangi 17. Tutup. Maka kita alert jangan melebihi tahun plus ini ya, jadi tahun sekarang kurangi 17. Titik koma dan di sini return, stop di sini. Kita simpan dan ini pasti akan menyebabkan error ya. Kita reload dan klik di sini, focus out. Ya, di sini errornya apa nih? Tahun sekarang is not defined. Jadi ya memang tahun sekarang belum didefinisikan kan ya. Kita harus membuat tahun sekarang dulu nih. Tahun sekarang let tanggal
sekarang sama dengan new date tanpa parameter. Sekarang let tahun sekarang sama dengan tanggal sekarang dot get full year. Simpan dan kita reload lagi. Klik tanggal sekarang, fokus out. Jangan melebihi tahun 2005. Oke, berarti ya harus 2005 ya, paling minimal 2005. Fokus out dan itu diterima. Oke, berarti di sini yang ini 1975 sampai dengan tahun sekarang kurang 17 ini sudah beres. Sekarang tanggal lahir harus tanggal yang valid, ini sudah tercover oleh HTML5. Dan tanggal lahir di sini berarti tercover oleh ini. Tipenya date. Jadi yang support itu adalah Chrome, Firefox yang terbaru tentunya, dan browser-browser besar lainnya. Yang bisa mengenali untuk input tipenya adalah date atau tanggal. Untuk ketentuan 2 ini sudah semua ya, input nama sudah, input nama ini juga sudah, HSDF tidak boleh ya. Kita langsung menuju ke yang ketiga. Baik, untuk email harus email yang valid. Email harus Gmail atau Yahoo. Oke, untuk email yang valid, artinya ini gampang banget. Kita cukup cari email, ya ini dia email. Cukup type-nya jangan teks tapi email. Ini hampir semua browser sudah paham ya, bahwa type email itu harus ada @-nya. Dan harus ada dot-nya ya. Kita simpan dan kita coba lihat. Reload. Untuk email ASD ini tidak boleh ya, seperti ini. Oke, sekarang kita untuk debugging, kita kalau klik submit kan ini perlu dulu ya. Untuk debuggingnya kita required-nya kita hapus dulu. Required ini hapus. Mulai dari sini, dari nama. Required, Ctrl D, nulis Ctrl D, backspace, dan ini saja yang required. Simpan dan kita reload. Klik submit, jadi langsung ke email dan di sini harus fill. Tekan ASD dan di sini lihat nih, please include an add in the email address. ASD add ASD, klik submit. Dan ini dianggap benar. Jadi format email ini dianggapnya benar nih. Padahal di sini harus ada yang namanya top level domain ya, misalkan .com. Nah, ini memang kita harus format kembali ya. Jangan sampai emailnya yang asal. Dan kita harus kalau misalkan untuk Gmail sekarang bisa menggunakan yang namanya sign in with Google. Sign in with Google. Nah, ini tapi di sini tutorialnya sangat panjang. Mulai dari create authorization credential, Google Platform Library, bla 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 bla, banyak banget ya. Dan sekarang kita cukup dengan biar belakangnya adalah Gmail atau belakangnya Yahoo. Jadi dua email besar itu saja yang boleh masuk ya, yang lain-lain ya mohon maaf ya harus Gmail atau Yahoo. Kita kembali ke kode seperti biasa. Untuk di bawahnya input email kita tambahkan script. Di sininya kita memakai jQuery document.ready function
Dan inilah blok kitanya. Kita cukup alert. Belum ya. Dolar. Kemudian kita cari dengan ID nomor HP. Dan ID nomor HP-nya belum ada nih ya. .focus out. Kita buat sebuah function. Berikut adalah functionnya. Alert. Anda baru saja mengisi nomor HP. Dan untuk nomor HP ini, ID-nya kita masukkan di sini. Email ya, email. Email. Simpan. Dan ini type-nya email, name-nya kosong. ID saja dulu sini, ID-nya adalah email. Simpan. Dan kita lihat di sini reload. Klik email, focus out. Anda baru saja mengisi email, padahal enggak ya. Kita mengisi ASD. Nah, Anda baru saja mengisi email. Klik OK. Jadi seperti yang sebelumnya, jika isinya, nah berarti di sini let email sama dengan this dot file dot trim. Kita hilangkan spasi-spasinya. If di sini ya, if email dot length sama dengan 0, maka return. Tidak perlu dilanjutkan. Kemudian kita cek di sini, ini harus gmail.com atau yahoo.com. Nah, berarti di sini setelah add ya, berarti @gmail.com atau @yahoo.com. Karena kita lihat di sini, ini untuk lengthnya ada berapa ya? Length, ukuran panjang. Ukuran panjang kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti gmail.com ini ada 10 angka ya, 10 huruf ya. Kalau untuk Yahoo, coba kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pas sama banget ya. @yahoo.com juga sama 10 ya panjangnya ya. Ini disebutnya text length 10. Oke, berarti let akhiran email sama dengan email dot substring. Substringnya ini ada 2 parameter, A, B. Oke, di mana A itu adalah panjang awal ya. Panjang awal, panjang posisi awal, dan B adalah posisi akhir. Nah, kita bisa enter ke bawah di sini ya. Posisi awal, posisi akhir. Nah, bukan panjang ya. Ya, posisi awal dan posisi akhir. Nah, untuk posisi awal itu kita isi dengan email dot length. Jadi panjang dari emailnya itu sendiri, kemudian dikurangi 10. Dari mana 10? Artinya ini ya, @gmail.com itu 10. Dan koma di sini berarti posisi akhirnya email dot length. Cukup itu saja ya. Jadi posisi akhirnya sesuai dengan panjang email dia. Jadi akhiran email kita coba alert.
akhiran email yang Anda masukkan _2 plus akhiran email. Kita simpan dan kita tes. Reload. asd@asd.com. Focus out. Akhiran email yang Anda masukkan adalah asd@asd.com. Ya, ini bukan Gmail ya. Berarti ini tidak valid nih ya. Kita oke. Kita ganti di sini gmail.com. Tab. Nah, di sini ya. Akhirannya adalah @gmail.com. Berarti ini valid ya. Oke. Ini @yahoo.com. Ya, ini juga valid. Artinya kode kita sudah benar ya. Kemudian kita cek kembali ke kode. Alertnya kita matikan saja. Kita ketik if akhiran email sama dengan sebentar akhiran email to lowercase. Nah, di sini berarti @gmail.com, atau kita enter saja ke bawah akhiran email to lowercase sama dengan @yahoo.com. Diterima ya. Ya. Sini berarti alat diterima. Oke, di sini berarti else. Kita cukup alat. Maaf, koma. Harus menggunakan Gmail atau Yahoo. Habis itu this file kita kosongkan, simpan, dan kita coba tes untuk email @asd.com. Ketika focus out, maaf, harus menggunakan Gmail atau Yahoo, dan kosong lagi. Kita gunakan depannya boleh apa saja ya, dan @gmail.com. Set, diterima ya. Oke. Jadi kita hanya mensecure yang ininya saja ya, dari @gmail.com-nya. Ya, untuk mensecure depannya, untuk ini ASD ini ya memang harus menggunakan sign in with Google. Oke, di sini diterima. Sip. Kita lanjut ke bawah. Dan sepertinya sudah cukup segini ya. Kita tidak perlu melanjutkan lebih lanjut, udah cukup segitu. Oke. Jadi untuk ketentuan 3 di sini untuk email, oke, sini sudah valid. Harus Gmail atau Yahoo, ini sudah terpenuhi. Sekarang kita masuk ke sini nih ya, untuk nomor HP. Nomor HP itu wajib number only. Harus diawali 08. Harus antara 10 sampai dengan 13 digit. Kita yang paling mudah saja, yaitu di sini nomor HP harus antara 10 sampai dengan 13 digit. Nomor HP, ini dia nomor HP. Ya, untuk nomor HP ini untuk type-nya kita tidak bisa number, tidak bisa. Kenapa? Karena nomor HP ya walaupun nomor HP, tapi itu bukan nomor ya, bukan number, tapi dia itu adalah
string, maka tipenya adalah text. Dia required. Dan untuk min length, setahu saya itu cuman 10 ya min length-nya. Dan untuk max length-nya itu 13. Jadi ada nomor 3, maaf ya menyebutkan merek. Ada nomor HP yang 13 digit. Dan juga ada nomor HP yang cuma 10 digit. Ya, jadi antara 10 sampai 13. Sip, simpan dan kita coba reload nomor HP. Klik submit. Oh, ini email harus diisi. Katanya email kita unrequired dulu, hapus dulu required-nya. Simpan dan kita reload. Nomor HP, klik submit. Nah, di sini katanya length harus 10. Ini baru 6. Submit. Nah, ini diterima aja langsung ke bawah. Submit. Nah, dia langsung ke bawah. Berarti sini dianggapnya valid. Tapi di sini kita tidak boleh mengetikkan ASDF ASDF. Dan kita hanya mengetikkan 1 2 3 saja. Dan ini kita kembali lagi menggunakan regular expression. Untuk menjelaskan regular expression seperti ini kayaknya waktunya nggak cukup ya. Kita memakai yang namanya open source saja, kode open source. Kita cari kode open source-nya. Kode open source-nya ada di sini. Input K6 sini ya, ada di sini. Ya, ini dia. Kita copy saja di sini. Mulai dari sini ya. Function $input filter bla 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 sampai jQuery sini ya, sampai sini. Kita copy. Kemudian kita kembali ke kode kita. Dan untuk nomor HP di bawahnya sini kita buat kode script sama, yaitu menggunakan jQuery document.ready function. Ini dia blok jQuery-nya dan kita pastekan di sini. Yes. Sip. Kemudian kita ketikkan sesuatu di sini, berarti nomor HP ya. ID-nya belum ada. Ini kita ketikkan di sini ID-nya nomor HP. Dan setelah sini kita cari dengan ID nomor HP .keyup. Oh bukan keyup, tapi ini dia input filter. Copy. Ya, ini dia input filter. Kemudian ya kita buat sebuah function. Parameternya adalah value. Karena di sini kita membutuhkan value ya, input filter value. Setelah itu cukup return saja ya. Return set text slash, dan di sininya apostrophe slash d kali
dollar slash kembali dot test. Kemudian di sini value. Oke, cukup gitu. Siku tutup dan oh ya, maaf di sini berarti ini terlalu banyak ini ya. Ini terlalu banyak ini. Nah, mungkin set ya. Ini input filter, kemudian kita bikin sebuah function. Jadi input filter ini adalah function bukan jQuery, tapi sifatnya seperti jQuery. Tapi kita bikin sendiri ya. Ini isi dari fungsi ini, input filter. Jadi function dengan parameter value, dan ini dia blok kodenya sampai sini. Dan jangan lupa di sini kurung tutup, barulah titik koma. Isinya cukup return, ada kode seperti ini, dan dot test ini value. Kita simpan, kita tes, reload, dan kita ketik ASDF dan tidak muncul. Kalau misalkan kita mengetikkan 1, 2, 3 ya bisa. Kita mengetikkan karakter spesial add crash persen, tidak muncul. Sip. Jadi artinya hanya angka saja yang diperbolehkan ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Fokus out, dan ini dianggap valid. Padahal ini tidak valid ya. Kenapa? Karena ini untuk nomor HP ini harus diawali dengan 08. Oke, berarti kita harus mengecek awalan dari nomor HP ini. Nah, sekarang kita masih di dokumen.ready dari nomor HP. Kalau kita bingung untuk baris-barisnya, kita cukup di sini ada segitiga di sini ya. Klik. Jadi kita tahu akhirannya. Oh, ini berarti baris ini akhirannya sampai sini. Baris ini nggak perlu, nggak ada kalau sini ya. Ya udah, kita sudah sebaris aja di sini ya. Dan di sini berarti kita harus cek dari ID nomor HP dot focus out. Kita buat sebuah function. Berikut functionnya, let nomor HP sama dengan this dot file. Kita cukup alert. Anda mengetik nomor HP titik 2 plus nomor HP. Kita simpan dan kita tes. Reload. ASD nggak bisa. 123 123. Fokus out. Ya, Anda mengetikkan 123 sekian. Oke. Sudah bisa. Dan jangan lupa di sini untuk .file, .trim juga ya. Biasakan. Jadi biar tidak termasuk enter atau spasi kosong. Sip, ini kita matikan alertnya. Dan di bawah kita let awalan nomor HP sama dengan nomor HP dot substring awalan koma akhiran. Awalan dan akhiran. Nah, untuk awalannya tentu dari indeks ke 0 dan akhirannya itu indeks ke 2. Oke, kita tahu misalkan di sini kalau kita punya nomor HP 08122077888777 ya misalkan ya. Nah, indeks ke 0 adalah ini indeks ke 0.
Ini indeks ke-1 dan ini adalah indeks ke-2. Jadi kita mengambil substring mulai dari indeks ke-0, mulai dari sini sampai batas indeks ke-2, cukup segini. Jadi ini batasnya di sini. Nah, jadi di sini ya, substring 0,2. Langsung kita alert awalan nomor HP yang Anda masukkan, titik 2 plus awalan nomor HP. Simpan. Kita coba reload. Dan kita ketikkan 123, 123 focus out. Awalan nomor HP yang Anda masukkan 12. Nah, ini berarti tidak valid ya. Oke. Set. Nah, valid ya. Sip. Sekarang kita akan coba cek di sini. Matikan dulu alatnya dan if awalan nomor HP tidak sama dengan 08, maka alert masukkan nomor HP diawali dengan petik-petik 08 tanda seru titik koma, dan untuk nomor HP this dot file kita kosongkan. Kemudian kita di bawahnya return. Tidak perlu. Cukup begini aja dan kita cek. Reload nomor HP 123 focus out. Masukkan nomor HP diawali dengan 08. Oke. 081222333444. Fokus out dan ini sukses ya. Jadi untuk yang ketiga, ini email sudah, nomor HP wajib number only sudah, HP diawali dengan 08 juga sudah, ini juga sudah. Kita akan lanjut ke yang keempat, yaitu untuk upload file. Oke, baik, di sini untuk upload file kita lihat di sini kodenya, di sini ya foto profil, copy, dan di sini kita find di manakah foto profil ya. Di sini dia input tipe file, namanya masih kosong, required, dan kita beri ID saja dulu di sini. ID apa ini, foto profil ya, foto profil, dan di bawahnya kita buat sebuah script seperti biasa, document.ready. Kita buat sebuah function, ini blok functionnya. Dan di sini kita tidak memakai jQuery ya, tidak perlu. Ini hapus dulu ya. Tapi kita cukup memakai native JavaScript. Misalkan let kita tidak memakai let, tapi pakai var file upload sama dengan document.getElement by ID foto profil. Titik koma, dan kita ketik di sini file upload dot onChain
sama dengan function kurung kurawa kurung tutup, enter. Jadi ketika dia on chain, if this dot files dengan index 0 dot size, misalkan di sini lebih besar dari 500.000, kemudian kurawal lagi, kita cukup alert file Anda melebihi 500 kilobyte, silahkan cari file yang lain, tanda seru, koma, dan setelah alert jangan lupa this dot value sama dengan 0. Jadi hampir sama dengan jQuery tadi ya. Kemudian di bawahnya hampir sama, kita copy paste aja. If this file dot size kurang dari 50.000, atau jangan 50.000 ya, 10.000 aja, artinya 10K ya. File Anda kurang dari 10K, file Anda kurang dari 10 kilobyte, silakan cari file yang lebih besar gitu, dan lebih besar. Sip, kita simpan dan kita coba jalankan. Untuk nomor HP kita jangan itu dulu ya, mana nomor HP requirednya kita matikan dulu, simpan. Sip, kita reload, klik submit. Kita perlu ini katanya ya, choose file, dan kita cari di download, dan kita cari di sini yang size-nya besar, lebih dari 500 kilobyte, yang ini dia. Ini ya, klik open. Nah, langsung akan muncul di sini file Anda melebihi 500 kilobyte. Silahkan cari file yang lain. Oke. Nah, di sini masih kosong kembali ya. Klik choose file. Kita cari file yang di antara 500 kilo. Ini dia nih. Open. Dan ini bisa ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Submit. Kemudian kita cari file yang kecil banget. Ini dia. 4 kilo. Open. Oke, file Anda kurang dari 10 kilobyte. Silahkan cari file yang lain yang lebih besar. Oke. Dan ini untuk secure yang keempat. Di sini sudah size-nya sudah ya. Nah, yang ini sudah. Dan untuk pengaturan-pengaturan yang lain seperti foto profil dengan ekstensi JPEG, wajib gambar minimal 200 pixel, width-nya ya 200 pixel. Kemudian foto profil harus berdiri, jadi jangan landscape atau ya tidur. Ini gimana caranya? Nanti ada di video khusus untuk secure file upload. Dan kita langsung saja loncat ke yang ketentuan yang kelima, terakhir. Jadi wajib menyetujui syarat dan ketentuan sebelum submit. Ya ini ya. Jadi jangan dulu submit sebelum ini di checklist dua-duanya. Nah, oke, gimana caranya? Ini gampang banget ya. Cukup di sini dokumen bentar. Sini di bawah saja di sini ya. Dokumen.ready.function.
di bawah sini ya. Kita untuk ini checklist atau tidak? Yang ini nih. Nah, ini kita sembunyikan dulu dan di bawah sini. Nah, di sini posisinya kita akan cari berdasarkan dot. Artinya dot di sini ini adalah berdasarkan kelas persyaratan. Ketika diklik, maka buat sebuah function. Oke, functionnya apa? Ini berikut blok isinya. Oke, nah sekarang berarti di sini kita harus melakukan sebuah logika di sini ya. If persyaratan 1 oke, dan persyaratan 2 oke, boleh submit. Oke, jika tidak, submit disable. Oke, logikanya itu ya. Pokoknya ini seluruh persyaratan ketika diklik kita lakukan sebuah function. Jika persyaratan 1 oke, dan persyaratan 2 oke, dan mungkin persyaratannya banyak, ada dan-nya ya. Persyaratan 1 oke, persyaratan 2 oke, persyaratan 3, 4, 5 oke, barulah boleh submit. Jika tidak, submitnya disable. Berarti kita harus kembali ke sini, ke button submit ini. Secara default, secara aslinya dia itu adalah disabled ya. Disable, simpan. Dan kita coba reload. Dan ini tidak bisa diklik. Kita harus mengklik ini dulu, persyaratan pertama, persyaratan yang kedua. Barulah di sini nyala. Yang saya setuju, ini saya setuju, kita copy dan kita cari Ctrl F. Ya, ini dia, saya setuju. Nah, ini dia input tipe checkbox, name-nya tidak ada, dan kita cukup berikan kelas. Kelasnya adalah persyaratan. Untuk yang bawah juga sama. Untuk input tipe checkbox, name-nya kosong, kelasnya juga sama, persyaratan. Jadi ketika diklik, kita cukup alert saja ya di sini ya. Ini logikanya. Logika aturan. Dan di atas sini tidak cukup alert, Anda mengklik salah satu persyaratan, atau Anda menyetujui ya, mengklik atau menyetujui salah satu persyaratan. Ya, cukup itu saja. Dan ini persyaratannya ada 2. Kita coba reload. Kita klik saya setuju, checklist. Anda mengklik salah satu persyaratan. Oke. Kita checklist yang bawah, klik sama. Anda mengklik atau menyetujui salah satu persyaratan. Oke. Nah, di sini ketika di checklist lagi, ini masih menyetujui ya. Padahal di sini jadi kosong. Ini juga sama. Nih, menyetujui padahal ketika diklik OK, nantinya menjadi kosong. Berarti kita harus mengecek dulu antara checked atau tidak dicek ya. Di antara ini tidak dicek dan dicek. Dan berarti kita harus mengecek dulu. Di sini kita harus tambahkan ID-nya ya. ID di sini adalah persyaratan 1. Dan yang bawah di sini ID persyaratan 2. Kita simpan. Dan di sini, di bawah sini, sebelum alert, kita cukup di sini let ID sama dengan
this dot property dari ID, titik koma, dan di sini Anda mengklik atau menyetujui tidak salah satu, tapi langsung persyaratan dengan ID plus ID. Kita simpan dan kita tes, reload. Ini adalah persyaratan pertama yang diklik. Oke, berarti di sini ya, Anda mengklik atau menyetujui persyaratan dengan ID persyaratan 1. Oke. Ketika diklik, tetap masih persyaratan 1. Kalau yang di bawah, klik, artinya di sini adalah persyaratan yang kedua. Oke. Oke, sekarang kita akan coba mencari posisi checked tiap persyaratan. Oke. Atas kita matikan, dan untuk ininya juga tidak perlu. Langsung saja di sini $, dan kita mencari ID, yaitu persyaratan 1 dot property checked, dan kita copy paste. Yang bawah adalah persyaratan 2. Maaf, kita harus tampung dulu ya, tampung dulu dalam sebuah variabel let persyaratan 1 sama dengan persyaratan 1 checked deh, checked. Maka persyaratan 1 dot property dot checked, dan kita copy paste. Ini menjadi persyaratan 2. Persyaratan 2, ini persyaratan 2. Oke, sip. Dan kita cukup alert saja dulu. Alert. Persyaratan 1 checked, isinya adalah persyaratan 1 checked, di koma, copy paste ke bawah, dan kita ganti menjadi 2. Kita simpan. Kita lihat sini, reload, checklist. Oke, persyaratan 1 true. Oke. Persyaratan 2 false. Oke. Ya, jadi true, false. Sekarang kalau misalkan kita klik yang bawah, berarti true dua-duanya ya. Klik persyaratan 1 true. Oke, persyaratan 2 juga true. Oke, dua-duanya ya. Jadi artinya jika dua-duanya true, maka di sini submit-nya di on kan. Jika tidak, ya udah di disable. Makanya kita sekarang di sini kita codingnya adalah ini, kita matikan if persyaratan 1 checked dan persyaratan 2 checked, maka ini ke atas ya, logika ininya ya. Berarti di sini jika semua persyaratan checked atau disetujui, maka di sini berarti kita cari di sini button submit dot property disable false. Maka enablekan button submit. Nah, jadi
Untuk mengenablekan button submit ini dengan mencari properti disable menjadi false. Nah, kemudian kita else kita paste ininya menjadi true. Dan kita simpan, kita reload checklist. Oh, ini masih belum nyala. Kita cek apa yang terjadi. Button submit, oh ya di sini belum ada ID ya, penanda ID. Dan kita harus cek apakah di atas sudah diberi ID. Button ya di sini juga belum diberi ID. Button submit, simpan, dan kita reload. Kalau saya setuju dan saya menyatakan, barulah bisa submit. Jika salah satu tidak di checklist, maka mati. Apalagi dua-duanya tidak bisa di submit. Makanya untuk ketentuan yang kelima sudah selesai. Ya, itu saja untuk securing input. Di sini masih banyak ya materi yang ingin disampaikan, yaitu diantaranya yang ini, yang poin keempat. Sini misalkan foto profil wajib portrait atau berdiri, jadi kita harus mengecek ini gimana caranya. Dan ini juga gimana cara mengecek foto profil yang diupload. Ini dicek minimal 200 pixel. Ini gimana caranya ya. Ini untuk videonya nanti ada video khusus untuk securing file upload. Nanti juga ada securing database dan securing output. Nah, nantikan saja di video selanjutnya. Sekian dari Pak Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.